Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kaisar Akbar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Hukum. Di sini saya ingin memaparkan materi yaitu terkait security awareness atau keamanan siber. Buat kalian nanti simak video selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan memasuki cyber security dan penjelasan selanjutnya. Oke, yang pertama ada pengertian security awareness dan pentingnya kesadaran keamanan digital. Security awareness adalah kesadaran dan pemahaman individu terhadap potensi ancaman keamanan informasi serta kemampuan untuk mengenali, menghindari, dan merespons risiko keamanan digital. Kesadaran ini sangat penting karena di era digitalisasi pendidikan, aktivasi belajar, penyimpanan data akademik, dan komunikasi dilakukan secara daring. Tanpa kesadaran keamanan, data pribadi mahasiswa, dosen, dan lembaga pendidikan mudah disalahgunakan, diretas, atau dicuri. Pentingnya kesadaran ini mencakup melindungi data pribadi dan akademik dari kebocoran, menghindari serangan siber seperti phishing dan malware, menumbuhkan budaya tanggung jawab digital di lingkungan pendidikan. Oke, selanjutnya bagaimana dampak digitalisasi terhadap meningkatnya risiko keamanan siber? Yang pertama, penyimpanan data cloud dapat diserang oleh hacker jika tidak dienkripsi. Pembelajaran daring sering menjadi target phishing melalui email palsu yang menyerupai pengumuman kampus. Penggunaan WiFi publik membuat data pengguna rentan disadap. Dampak utamanya meningkatkan potensi pencurian data pribadi, penyebaran malware yang menyerang perangkat, risiko kebocoran data institusional. Contoh nyatanya kasus kebocoran data pengguna e-learning di berbagai universitas Indonesia yang terjadi karena lamanya sistem keamanan dan kurangnya kesadaran pengguna. Oke, selanjutnya ada 5 bentuk serangan siber dan cara pencegahannya. Yang pertama ada phishing, upaya menipu korban agar memberikan informasi pribadi melalui email atau situs palsu. Cara mencegahnya, jangan klik tautan apapun yang mencurigakan dan selalu periksa alamat email tersebut. Yang kedua ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data. Cara mencegahnya, gunakan antivirus agar menghindari unduhan file dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketiga ada ransomware, malware yang mengekskripsikan data dan meminta tebusan. Cara mencegahnya, lakukan backup data secara rutin dan tidak membuka lampiran email yang mencurigakan. Yang keempat ada distributed denial of service, serangan yang membuat server yang tidak bisa diakses. Cara mencegahnya, gunakan firewall dan sistem keamanan jaringan yang kuat. Yang kelima ada social engineering, manipulasi psikologi untuk mencari informasi. Cara mencegahnya, jangan mudah percaya atau pada permintaan data pribadi bahkan dari orang yang tampak yang tidak terpercaya. Oke, selanjutnya ada 5 keamanan juga buat mahasiswa daring, yaitu gunakan password kuat dan berbeda untuk setiap akun, aktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA, jangan membagikan data pribadi di media sosial atau forum publik, gunakan VPN saat mengakses jaringan publik, pastikan selalu perangkatnya diperbaharui, update iOS atau aplikasi lainnya. Oke, selanjutnya ada peran penting firewall, antivirus, dan sistem backup data. Firewall berfungsi sebagai penjaga pintu antara jaringan internal dan eksternal, memblokir akses yang mencurigakan. Yang kedua, antivirus mendeteksi, menghapus, dan mencegah masuknya malware ke sistem komputer. Yang ketiga, backup data, menyimpan salinan data penting di lokasi terpisah untuk mencegah kehilangan akibat serangan atau kerusakan sistem. Ketiganya bekerja sama menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data aspek CA threat dalam keamanan informasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kasus Cambridge Analytica dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kronologi. Seorang peneliti bersama Alexander Kogan dari Universitas Cambridge membuat aplikasi bernama This Is Your Digital Life di Facebook. Aplikasi ini berbentuk kuis kepribadian, personal quiz, yang seolah-olah untuk penelitian akademik. Sekitar 270 pengguna Facebook secara sukarela mengikuti kuis. Aplikasi Kogan tidak hanya mengumpulkan data pengguna yang mengikuti kuis, tetapi juga data teman-teman mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari mereka. Akibatnya, dari sekitar data 87 juta pengguna Facebook bocor. Data yang dikumpulkan kemudian dijual dan diberikan kepada Cambridge Analytica, perusahaan konsultan politik asal Inggris yang mengklaim dapat mengaruhi perilaku pemilihan menggunakan analisa psikografis. Cambridge Analytica menggunakan data tersebut untuk menagarkan iklan politik personalisasi dalam kampanye Donald Trump pada pemilu AS 2016 serta kampanye Brexit di Inggris. Skandal ini mulai terungkap inspirasi media The Guardian of
dan The New York Times, serta pengakuan mantan karyawan GA Christopher Wylie yang menjadi whistleblower. Lanjutannya, pelajaran penting yang bisa kita ambil: penggunaan harus berhati-hati memberi izin aplikasi ke pihak ketiga. Perusahaan wajib menjaga data pengguna dengan prinsip transparansi. Regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan serupa. Oke, selanjutnya perbedaan malware, phishing defects, dan ransomware. Yang pertama ada malware, program berbahaya yang dapat merusak sistem data, mencuri data. Contohnya virus di file lampiran email. Yang kedua ada phishing, upaya menipu korban agar memberikan informasi pribadi. Contohnya email palsu dari bank. Yang ketiga ada deepfake, memanipulasi video atau suara menggunakan AI untuk meniru orang lain. Contohnya video palsu, tokoh publik. Yang keempat ransomware, malware yang mengunci data dan meminta tebusan. Contohnya serangan WannaCry 2017. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Penerapan dalam Kehidupan Digital. Isi pokoknya, yang pertama ada menetapkan hak subjek data, hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus data. Yang kedua, kewajiban pengendali data, menjaga keamanan data pribadi. Yang ketiga, sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang menyalahgunakan data. Penerapan dalam kehidupan digital, yang pertama, setiap situs atau aplikasi wajib meminta persetujuan pengguna sebelum memproses data. Yang kedua, pengguna berhak mengetahui tujuan pengumpulan data. Yang terakhir, lembaga pendidikan dan perusahaan wajib memiliki kebijakan privasi yang transparan. Oke, selanjutnya pentingnya tidak menyimpan kata sandi secara otomatis. Bagi teman-teman, jangan keseringan untuk menyimpan kata sandi secara otomatis karena biasanya kata sandi itu digunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan nama tanggal lahir atau kata mudah yang ditebak. Gunakan password manager terpercaya dan ubah kata sandi secara berkata supaya lebih aman dan lebih efektif dan tidak bisa dicuri orang. Oke, penjelasan terakhir terkait langkah konkret menjaga data pribadi di media sosial agar terhindar dari kebocoran data like. Yang pertama, langkahnya paling mendasar adalah membatasi informasi pribadi yang dibagikan pengguna. Sebaiknya tidak mempublikasikan data sensitif seperti nomor telepon, alamat rumah, atau identitas resmi, KTP, kartu pelajar, dan lain-lainnya. Kedua, pengguna harus menggunakan kata sandi yang kuat untuk setiap akun media sosial. Kata sandi yang baik sebenarnya mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama hewan peliharaan, atau angka berurutan. Untuk memudahkan pengelola, pengguna dapat juga memanfaatkan aplikasi pengelola kata sandi Password Manager. Langkah selanjutnya adalah mengatur privasi akun media sosial dengan cermat. Pengguna perlu meninjau peraturan privasi agar hanya teman atau pengikut tertentu yang dapat melihat unggahan dan aktivitas itu. Kemudian, pengguna harus waspada terhadap upaya phishing dan tautan mencurigakan. Selain itu, penting untuk melakukan pencadangan backup data secara berkala ke penyimpanan cloud atau iCloud atau penyimpanan data untuk perangkat eksternal agar dapat tetap aman jika akan diretas atau di perangkat rusak. Terakhir, pengguna harus meningkatkan literasi digital dan kesadaran keamanan siber atau security awareness. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, membaca berita terkini tentang kejahatan siber, dan memahami modus penipuan digital yang sedang marak. Pengguna juga perlu meninjau riwayat aktivitas akun secara rutin untuk memastikan tidak ada lagi login dari perangkat atau lokasi asing. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, segera ubah kata sandi dan logout dari semua perangkat. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang telah mau mendengarkan serta meringkas apa itu keamanan siber. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati untuk menjaga kata sandi dan perangkat lunak lainnya. Terima kasih.